Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat 31 Desember 2024 menegaskan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% berlaku untuk barang dan jasa mewah saja. Presiden Prabowo Subianto membeberkan daftar barang mewah yang akan dikenakan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Yang menyampaikan hal itu dalam keterangan pers di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Selasa 31 Desember 2024. Pemerintah telah memutuskan bahwa PPN 12% akan berlaku untuk barang dan jasa mewah saja. Lalu apa saja barang mewah yang akan dikenai tarif PPN 12%? Presiden menyatakan barang dan jasa tertentu yang sudah dikenakan PPN barang mewah untuk golongan masyarakat mampu. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Contoh, pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, motor yacht, kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah. Sementara itu, barang-barang kebutuhan sehari-hari yang vital bagi masyarakat seperti beras, daging, sabun, hingga layanan streaming tidak termasuk dalam kenaikan tarif PPN. Menghadapi kenaikan PPN 12% ini, pemerintah juga menyediakan paket stimulus bagi masyarakat. Di antaranya diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt, pembiayaan industri padat karya, insentif PPh pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan 10 juta rupiah per bulan. Pemerintah juga memberikan kebebasan PPh bagi UMKM beromset kurang dari 500 juta per tahun. Sempat heboh di masyarakat, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kenaikan PPN 12% hanya untuk barang mewah saja dan barang dan juga jasa yang dikenakan PPN 11% tidak mengalami perubahan tarif PPN. Jadi PPN untuk semua barang jasa yang selama ini tetap dikonsumsi oleh masyarakat tetap pada rate yang sama, tidak ada kenaikan 12% kecuali barang yang sangat-sangat mewah. Sementara stimulus yang sudah kita sampaikan tetap akan dilakukan. Kita berharap dengan kombinasi itu maka kondisi masyarakat akan jauh bisa diperbaiki, kondisi perekonomian, tekanan dan juga tadi pertumbuhan ekonomi terutama untuk kuartal ke-1 tahun 2025 bisa terjaga baik, dan kemudian kita nanti akan mulai masuk untuk puasa dan Idul Fitri. Ini semuanya adalah tujuannya menjaga seluruh kinerja perekonomian, dan yang ditegaskan Presiden, kita akan terus menjalankan instrumen perpajakan untuk menjalankan prinsip keadilan dan pemihakan. Melalui konferensi pers yang digelar Selasa 31 Desember 2024 itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pajak pertambahan nilai tidak mengalami kenaikan untuk mayoritas barang dan jasa. Seluruh barang dan jasa yang dikenakan PPN 11% tidak mengalami perubahan tarif PPN.
Dalam kunjungannya ke Kota Semarang, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melakukan tinjauan di beberapa lokasi titik irigasi sawah yang terkena dampak normalisasi Sungai Beringin, Mangkang, Semarang. Saat ke lapangan, Wamendagri Bima Arya bahkan berbincang dengan para petani dan mendengarkan keluh kesah mereka. Salah satu petani Mangkang Wetan, Hayat, mengaku sangat terdampak hingga sawahnya kekeringan dan tak bisa ditanami padi. Dampaknya tentu karena tidak ada air, jadi tidak bisa ditanami area persawahannya. Ini dikhawatirkan akan mengalami gagal panen. Seharusnya sawah miliknya seluas 2,5 hektar bisa ditanami 2 kali dalam setahun. Namun karena dampak normalisasi Sungai Beringin, ia tak dapat menanam padi. 1 tahun seharusnya bisa 2 kali tanam, namun jika ada pengairan. Sejak dibangun proyek normalisasi Sungai Beringin, kerugiannya bisa mencapai 50 juta rupiah per musim. Total wilayah terdampak sebesar 40 hektar di Mangkang Wetan dan 40 hektar berada di wilayah Mangunharjo. Fungsi Sungai Beringin semula digunakan untuk menanggulangi banjir dan mengairi sawah, tapi pelebaran dari BBWS tidak memikirkan untuk irigasinya. Menanggapi hal tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto secara langsung melihat titik-titik yang diusulkan untuk dilakukan perbaikan irigasinya. Bima Arya kemudian meminta Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu untuk melakukan pengecekan dan memastikan agar usulan ke Kemenko Pangan dan Kementan sudah masuk. Nanti saya minta tolong dicek, dipastikan usulan ini masuk di tahun depan karena ada sekitar 2 juta hektar yang sudah diverifikasi oleh Kemenpu dan Kementan untuk dibangun tahun depan ya. Nah, jadi semestinya ini masuk ya supaya kemudian nanti bisa dilakukan pembangunan berupa cek dam sehingga banjirnya bisa kita kendalikan, tapi airnya juga bisa kita salurkan ke saluran sekunder dan tersier. Ya, sehingga paling tidak kita berharap betul 1 tahun itu bisa 3 kali panen dan 1 hektar di atas 6 ton ya, di atas 6 ton ya, tidak saja bisa mencukupi kebutuhan ini tapi juga bisa kemudian dibeli oleh Bulog ya untuk dipasarkan begitu ya. Jadi ini titik ini saya kira penting untuk swasembada pangan ya, penguatan swasembada pangan dari Jawa Tengah. Sementara itu, Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu menyebut kunjungan Wamendagri kali ini merupakan rangkaian dari Rapat Koordinasi Pangan di Gradika Semarang. Menurutnya, Wamendagri Bima Arya juga terkejut lantaran Kota Semarang yang merupakan perkotaan memiliki persawahan yang cukup luas. Akan kita, tadi kan sudah ada peluang gitu ya dari Pak Wamen untuk semua ini bisa diusulkan karena ini terintegrasi dari mulai saluran tersier, sekunder sampai ke sawahnya sehingga kita harapkan nanti kita akan review tadi arahan dari Pak Wamen untuk dicek lagi, direview lagi sehingga agar semuanya ini sampai dengan airnya atau irigasinya ini sampai dengan di sawah. Ya kita nanti akan cek lagi karena sebenarnya pengajuan ini kan awalnya hanya titik-titik sendiri-sendiri gitu, tapi ternyata tadi arahan beliau adalah jadi satu kesatuan. Dari Mangkang, Semarang, Andre Aprianto, WSM TV. Libur Natal dan Tahun Baru telah usai. Puncak arus balik Nataru diprediksi akan terjadi pada 3 hingga 4 Januari mendatang. Musim libur Natal dan Tahun Baru telah usai, para pemudik akan kembali ke ibu kota untuk melanjutkan pekerjaannya. Kepala Cabang Dharma Lautan Utama atau DLU Herman Fajar memperkirakan arus balik Nataru akan terjadi pada puncaknya di tanggal 3 hingga 4 Januari 2025 mendatang. Mengantisipasi lonjakan penumpang, sebanyak 4 kapal tambahan diterjunkan untuk melayani arus Nataru di tahun ini dan telah melalui proses ramcek tim KSOP Tanjung Emas Semarang. Kalau melihat yang ada nanti sekitar di tanggal 4 ya mungkin ya, antara tanggal 4 nanti, 4 Januari nanti arus baliknya yang dari Semarang ke Kalimantan. Nah, prediksi kami di antara tanggal 2 dan tanggal 4 itu ada peningkatan untuk arus balik. Selama libur Natal dan Tahun Baru terjadi peningkatan signifikan rute lintas Semarang-Pontianak sebanyak 15 hingga 20%. Peningkatan ini juga sudah terjadi sejak pertengahan Desember 2024. Tahun 2023 ada sebanyak 20.960 penumpang dan tahun ini diprediksi mengalami peningkatan sebanyak 15%. Melihat jumlah penumpang pada puncak Natal kemarin, faktor peningkatan terjadi salah satunya karena adanya kelonggaran pembatasan dampak COVID. Khususnya pelanggan Dharma Lautan Utama untuk menyiapkan baik itu kondisi fisik, mengingat di pelayaran dengan kondisi musim barat ini pasti akan menghadapi cuaca yang kadang-kadang berubah-ubah dan kadang-kadang ekstrim sehingga nyaman dan aman selama pelayaran.
Promosikan judi online lewat media sosial, seorang selebgram cantik bersama pacarnya dibekuk Satreskrim Polres Jepara, Jawa Tengah. Keduanya dibekuk saat tim patroli siber Satreskrim Polres Jepara berselancar di Instagram. Sepasang kekasih tersebut adalah AS 24 tahun perempuan asal Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Sedangkan kekasihnya berinisial DW 29 tahun, warga Kecamatan Gayar Kabupaten Gerobokan yang bekerja di sebuah gudang di wilayah Jepara. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan menerangkan, keduanya diringkus saat tim patroli siber Satreskrim Polres Jepara berselancar di Instagram. Selanjutnya petugas melakukan profiling terhadap akun AS. Setelah dapat data yang lengkap pada 5 November 2024 sekitar pukul 10 WIB, pasangan kekasih itu diringkus polisi. Tentunya penyidik kita melakukan patroli cyber, ya, kemudian didapati beberapa afiliator ya yang menawarkan situs-situs judi online, dan kita lakukan penyelidikan. Ternyata beberapa pelaku tersebut tinggalnya di wilayah kita, Jepara, sehingga penyidik kemudian melakukan serangkaian tindakan untuk menemukan alat bukti dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap para tersangka tadi. Tersangka yang berhasil berapa dan yang berhasil diamankan? Selama ini yang sudah pernah kita rilis ada sekitar total 6 ya, tapi ini tadi yang masih proses ada 2 tadi. Kalau selama tahun ini sekitar 6 yang kita tadi berhasil diamankan oleh teman-teman Satreskrim terkait dengan judi online. Pasal yang dikenakan dan pasal penoltikan ya undang-undang ITE ya, pasal undang-undang ITE sekaligus juga undang-undang terkait dengan kita contohkan dengan 303 undang perjudian. Kedua pelaku sendiri mempromosikan situs judol Poso Slot melalui akun Instagram milik AS dengan tujuan agar orang-orang tertarik bermain judol di situs tersebut. Pasangan kekasih itu sudah setahun menjalani aktivitas sebagai peng-endorse situs judol. Tak setiap hari mereka memposting, namun mereka dibayar setiap 15 hari sekali sebesar 450.000. Dalam setahun mereka bisa mengantongi uang sebesar 5-6 juta rupiah. Selebgram cantik itu mengaku menggunakan uang hasil endorse judol untuk kepentingan pribadi dan memberikannya kepada orang tua. 1 tahun. 1 tahun, sudah 1 tahun. Keuntungan tadi baru 50. Iya, total setahun dari berapa? Sekitar banyak. 5-6 juta. 5-6 juta. Dengan cara posting gitu aja. Iya. Pekerjaannya apa, Mbak? Kerjaan intinya apa? Dan pokoknya apa? Karyawan pabrik. Karyawan pabrik di mana? Oh, di Mayang. Mbak, awalnya bisa tahu jasa itu dari mana? Dari pacar saya. Atas perbuatannya, keduanya dijerat dengan pasal 45 ayat 3 CO pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 303 KUH Pidana. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara dan atau denda 10 miliar rupiah. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Perayaan Malam Tahun Baru, permintaan terhadap ikan laut dan aneka bakso di Kabupaten Demak, Jawa Tengah mengalami lonjakan tajam. Banyaknya peminat ikan untuk bakar-bakaran malam tahun baru dan minimnya stok ikan akibat tingginya gelombang laut menjadi faktor utama kenaikan harga ikan. Malam pergantian tahun baru, pedagang ikan laut di pasar tradisional Pasar Bintoro Demak banyak diburu pembeli. Ikan-ikan seperti kakap merah, gurami, nila, aneka kerang menjadi buruan konsumen untuk bakar-bakaran dan berkumpul dengan keluarga sekaligus menunggu detik-detik pergantian tahun. Selain jenis ikan laut maupun tawar, konsumen juga memburu aneka macam bakso maupun sosis. Tinggi permintaan menjelang pergantian malam tahun baru membuat sejumlah ikan maupun aneka bakso dan sayuran mengalami kenaikan harga. Selain faktor permintaan yang cukup tinggi dari konsumen, faktor gelombang laut tinggi dan pasokan ikan yang minim menjadikan pedagang untuk menaikkan harga. Para pembeli mengaku setiap membeli aneka ikan maupun bakso guna mengisi waktu sambil menunggu detik-detik pergantian tahun. Mereka mengaku untuk mengisi menjelang pergantian tahun sekalian kumpul-kumpul keluarga sambil bakar-bakaran. Mau beli ikan, Pak. Buat apa nanti, Bu? Buat bakaran nanti malam, tahun barunan. Di rumah aja, sambil bakar-bakaran sama keluarga semua. Nanti berarti kumpul semuanya itu? Iya, Pak. Keluarga juga dari luar juga kumpul, Pak? Iya, ada yang ikut.
Sementara salah satu pedagang ikan di Pasar Bintoro Demak, Jasminah, mengaku permintaan ikan menjelang malam pergantian tahun cukup tinggi. Dalam sehari ini, dirinya bisa menjual ikan lebih dari 50 kg. Jasminah juga mengatakan harga ikan laut yang dijualnya mengalami kenaikan harga yang disebabkan kurangnya pasokan ikan dari para nelayan. Dalam beberapa hari ini, nelayan di Kabupaten Demak tidak bisa melaut akibat ombak besar dan cuaca yang ekstrim. Enggak semua. Naik semuanya? Naik semua. Apa tuh yang naik? Karena bakar-bakaran naik semua, anginnya kencang, nggak ada ikan. Pasokannya berkurang ya? Ya, berkurang. Meskipun harga ikan saat ini cukup tinggi, namun untuk mengisi malam pergantian tahun, ikan yang dijual para pedagang ikan tetap laku keras. Para pembeli ikan maupun aneka bakso memanfaatkan malam pergantian tahun baru untuk berkumpul dengan sanak keluarganya dengan makan bersama. Dari Demak, Mail Nur mengabarkan. Pemirsa, kawasan Times Square di New York kembali menjadi pusat kegiatan perayaan pergantian tahun bagi warga lokal dan pengunjung dari seluruh dunia. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan organisasi setempat, The Times Square Alliance, menekankan pelepasan negativitas masa lalu untuk menyambut tahun baru dengan energi positif. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari New York. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang pergantian tahun, kegiatan Good Riddance Day kembali diadakan di kawasan pusat keramaian Times Square di New York City. We are getting ready to say good riddance to all the negative things in 2024 that we want to say good riddance to. Are you ready, Times Square? Are you ready to say goodbye to 2024? All right, here we go. We are going to wipe the slate clean. Here we go. Kegiatan ini menjadi kesempatan warga New York dan turis menulis apa saja yang membuat mereka gerah dengan tahun yang telah lewat, sehingga bisa memulai tahun baru dengan semangat baru. I'm saying goodbye to loud neighbors, lost a couple family members, so next year I'm looking for a bit of joy. And I also had a really unstable job, and so I'm going into 2025 with a new one. And so, yeah, I'm just looking for some joy and hopefully like some peace. I want everything to calm down a little bit. It was like literally the worst year of my life. And what are you saying goodbye to? Bad relationships, bad friendships, and another thing more. Let's wipe it away. Ready? Go for it. 3, 2, 1. Selain hal-hal negatif yang relatif di luar kendali seseorang, banyak peserta juga menuliskan persoalan internal yang bisa diubah, seperti kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, kebiasaan makan kurang sehat, dan kebanyakan gelisah. Bad health habits, overthinking, and procrastination. Okay, don't overthink it. Yep. And also bad energy, procrastination, and overthinking. Apapun yang terjadi selanjutnya, setidaknya peserta sudah mendapat pelepasan emosi. It was a good release. It was. I feel like that if I can continue to do so, it'll make life so much better and easier. It could be cathartic. It's a good way to just get rid of just terrible feelings. I feel that I'll be a little more accountable to it because everybody's going to know I'm doing it. Sebagian peserta lain juga ingin menghapus persoalan-persoalan besar seperti diskriminasi rasial, kesenjangan ekonomi, hingga perang. Ini adalah tahun ke-18 pelaksanaan The Good Riddance Day. Tahun ini para peserta cukup menuliskan kenangan terburuk di sebuah papan tulis yang kemudian dihapuskan. Tahun-tahun sebelumnya biasanya kenangan terburuk dituliskan di secari kertas yang kemudian dihancurkan atau dibakar. Dari Times Square, New York City, saya Randy Wicaksana, VOA.